Prama che l'ho detto Capinotti. Marquez ingkar janji, tidak ada pengumuman apapun di MotoGP Jepang. Pedrosa beri peringatan agar berhati-hati akan kebangkitan Marc Marquez. Penyebab jatuhnya Bagnaia, ada yang aneh terjadi pada motor saya. Nama pembalap Spanyol, Marc Marquez masuk dalam gosip paling liar di paddock MotoGP dalam beberapa pekan terakhir ini. Sejak MotoGP San Marino, Marquez digosipkan akan meninggalkan Honda setahun lebih awal dari kontraknya. Marquez kemudian disebut-sebut akan pindah ke tim satelit Gresini Racing. Menanggapi pembicaraan ini, Marquez sendiri mengatakan di Misano, bahwa dia punya beberapa pilihan untuk masa depannya. Salah satu pilihannya adalah bertahan dengan tim saat ini, Repsol Honda. Juara dunia 8 kali itu juga menjanjikan akan ada pengumuman tentang pilihannya di MotoGP India atau paling lambat di MotoGP Jepang. MotoGP India telah berlalu tanpa ada apa-apa dari Marquez. Sekarang, menjelang MotoGP Jepang, Marquez tiba-tiba mengatakan bahwa tak akan ada pengumuman di Motegi mendatang. Kata-kata yang sangat berbeda dari sebelumnya, bahwa di Misano dia berjanji akan mengumumkan masa depannya paling lambat di Jepang. Saya tidak akan mengomunikasikan pilihan saya di Motegi, karena di sana saya harus 100% berkonsentrasi di lintasan, kata Marquez kepada Sky Sport setelah MotoGP India. Meski demikian, sudah banyak pakar dan media yang mengantisipasi bahwa Marquez akan pindah ke Gresini pada tahun 2024. Yang menjadi permasalahan saat ini adalah bagaimana Marquez menemukan jalan untuk keluar dari kontraknya dengan Honda. Menarik untuk dinanti. Di sisi lain Pedrosa beri peringatan agar berhati-hati akan kebangkitan Marc Marquez. Pembalap asal Spanyol, Marc Marquez berhasil naik podium dalam balapan sprint MotoGP India kemarin. Marquez finish ketiga dan sayangnya gagal meraih podium dalam balapan utama. Dia terjauh di lap-lap awal balapan dan kehilangan banyak posisi. Pada akhirnya Marquez berhasil finish ke-9, tidak buruk untuk pembalap yang sempat terjatuh. Mantan rekan satu timnya, Dani Pedrosa bahkan memberikan pujian untuk kecepatan rider Cervera itu di sirkuit Bud. Ya, itu adalah kunci untuk kembali ke posisi ke-9, dalam zona poin, kata Pedrosa mengomentari balapan Marquez di India, berbicara kepada DAZN. Setelah terjatuh, ini adalah hasil yang luar biasa, rupanya lebih banyak orang yang terjatuh. Namun Marquez hanya menghabiskan sedikit waktu ketika jatuh, dia mampu mengangkat motornya tanpa mesin mati, dengan tangan selalu memegang kopling, sambung Pedrosa. Saya pikir balapannya bagus, dan dia telah menunjukkan akhir pekan ini bahwa dia telah mengembalikan sikap kemenangannya. Saya rasa dia tidak punya banyak hal untuk dihemat, dan dia telah menunjukkannya dengan comeback-nya setelah jatuh, puji Pedrosa. Di sisi lain ini penyebab Bagnaia jatuh di MotoGP India. Pemimpin klasemen sementara, Francesco Bagnaia mengejutkan penonton MotoGP India, Minggu 24 September. Rider Ducati Lenovo itu tersungkur dari balapan dan gagal melanjutkannya, membuat Bagnaia kehilangan banyak poin penting dan posisinya mulai tidak aman di klasemen. Berbicara setelah balapan, Bagnaia kemudian menjelaskan apa yang menjadi penyebab dia terjatuh ketika bertarung melawan pembalap satelit Prima Pramac Racing, Jorge Martin. Kami menerima risiko balapan dengan menggunakan ban kompon yang lebih keras karena dengan ban depan medium, sejujurnya kami tidak tahu alasannya, tapi saya tidak merasa seperti semua pembalap Ducati lainnya, ujar Bagnaia. Masalah saat balapan karena kami ingin bertarung, berada di depan dan dengan ban kompon medium saya tidak mendapat kemungkinan itu. Jadi kami menerima risiko untuk balapan dengan pembalap, kompon keras, lainnya. Dan sampai saat itu, saya merasa luar biasa. Motor saya bergetar seperti sepanjang akhir pekan. Kami tidak pernah menemukan solusi untuk itu, tapi kami lebih kompetitif dan saya bertarung melawan Martin. Itu sangat penting, akuinya. Tapi ketika saya menyalipnya, saya sampai di tikungan 5 dan begitu ban belakang kembali tergelincir, ban depan sedikit terdorong dan saya kehilangannya. Dan seperti yang saya katakan, kami menerima risikonya, kesalahan saya sudah meminta maaf kepada tim, saya sangat penting untuk menyelesaikan balapan. Juga, mengingat apa yang terjadi setelah kecelakaan saya.
Tapi itu adalah sesuatu yang bisa terjadi ketika Anda berada di batas yang terlalu tinggi, jabar pria Turin itu. Oke lah sahabat GP Mania semuanya, itulah informasi kita pada hari ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, dan tekan tombol loncengnya, untuk selalu mendapatkan informasi terupdate seputar MotoGP. Terima kasih.